Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses terus buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman, biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, langsung saja teman-teman ya. Jadi di sini saya nggak bahas berita terkait market dulu ya. Ini saya mau stitch ya. Ada postingan dari Angga Andinata ya, dan saya sangat support sekali dengan postingan beliau ya, karena ini sangat mengedukasi buat kita semua. Karena saya dapat postingan ini di Twitter teman-teman ya. Sebenarnya sudah lama saya mau stitch ya, sejak postingan itu muncul saya sudah mau stitch, tapi di situ semua mendukung dan saya sangat mendukung beliau ya, dengan fakta-fakta yang sebenarnya yang terjadi dengan crash market, khususnya untuk di hal ini Binance dan SEC teman-teman ya. Ini berita mulai ngawur teman-teman ya, dan saya yakin kalian juga pasti emosi ya. Mau kalian lagi profit, mau kalian lagi nyangkut, pasti emosi dengar berita seperti ini ya. Tapi ya untung saja kalian itu sudah paham lah ya tentang apa yang terjadi Binance dengan SEC. Tapi saya mau kalian itu untuk kalau bisa jangan terpancing dan pinter-pinter lah memilah ya informasi, kira-kira seperti itu. Karena ini informasi ini penting teman-teman ya, penting sekali. Ini bisa menyesatkan juga ya, bisa membuat halu juga ya, kira-kira gitu. Oke, kita langsung lihat saja teman-teman. Nah, jadi dari CNBC Indonesia ya, ini di tweet langsung oleh Angga Andinata ya teman-teman ya. Jadi headline newsnya ya, atau topiknya ya, topik dari CNBC ini, CNBC Indonesia teman-teman ya. Dia menulis seperti ini ya. CZ jadi buronan ya, Binance bakal lumpuh mulai 13 Juni 2023 ya. Jadi mereka ini nggak tahu sumbernya ya. Dan di sini mereka mengatakan Binance ya, maksudnya yang jelas ini Binance US yang ditutup ya, yang ditutup sementara ya, mulai lumpuh tanggal 13 Juni itu bukan Binance global ya, atau bukan Binance, tetapi Binance US ya. Karena yang jadi permasalahan adalah Binance US ya. Sekali lagi ya, SEC itu setahu saya dia nggak berhak memperkarakan ya sesuatu yang bukan di negaranya ya. SEC kan ini di Amerika ya, dia hanya bisa menggugat ya yang di Amerika gitu loh ya. Nah, hal ini yang digugat adalah Binance US ya. Dia nggak bisa gugat Binance.com ya, karena base-nya Binance.com bukan di Amerika ya. Jadi yang dia gugat di sini adalah Binance US, kira-kira seperti itu ya. Masa orang Indonesia mau gugat? Ini contoh ya, masa tinggalnya di Indonesia terus yang gugatnya di negara lain? Itu nggak bisa setahu saya ya, kecuali kriminal dari sana lari ke sini. Kira-kira gitu ya, contohnya gitu. Nah, ini yang diperkarakan adalah Binance US, bukan Binance global ya, kira-kira seperti itu. Dan sayangnya ini berita langsung dari CNBC Indonesia yang kalau saya lihat ini tanpa konfirmasi duluan ya, tanpa melihat data yang jelas. Makanya di sini Angga Andinata mengatakan kalau perlu informasi ya sebelum menulis artikel ya, bisa kontak dia kok ya, karena Angga Andinata tahu lah ya, dia paham sekali dengan kripto, apalagi dengan cash ini ya teman-temannya, dia tahu lah. Jadi setidaknya kalau mau cari yang valid ya, Angga Andinata ngomong ya, coba hubungi saya dulu, saya pasti bantu ya, untuk meluruskan gini supaya kalian bikin berita itu nggak jadi melenceng, kira-kira seperti itu. Karena ini masalah uang teman-teman ya. Oke, ini topik yang di bawah. Nah, yang bikin saya stitch ya, sebenarnya saya mau stitch video postingan dari Angga ini sudah lama teman-teman ya, sejak diposting tanggal 11 kemarin. Cuman ya saya bantu share lagi ya, saya jelasin lagi di Twitter, bantu support lah ya, karena ini bukan terjadi di global Binance ya, cuma Binance US ya. Yang bikin saya harus buat video ini teman-teman ya, karena ada komen, dan ini langsung juga di CNBC Indonesia teman-teman ya. Jadi mereka kayak wawancara orang ya, wawancara narasumber. Jadi CNBC Indonesia wawancarai seorang narasumber yang otomatis kalau dipilih sama mereka
Berarti mereka yakin dong ini orang ngerti kripto, ya kan? Ngerti apa yang terjadi. Dan sekali lagi miskomunikasi ya, misleading lah ya. Jadi kita lihat videonya. Semoga nggak copyright saya ya, karena saya di sini reaction ya, kira-kira gitu teman-teman. Oke. Jadi ini ya, kita play dulu. Kripto yang udah ada di Amerika Serikat sendiri seperti Bentar ya. Membuat aturan-aturannya, membuat. Nah, ini saya harus pakai apa namanya? Saya harus ngomong duluan nih. Ini konten saya reaction dari CNBC Indonesia ya. Jadi ya mohon pihak YouTube nggak take down atau strike saya ya, karena saya menyertakan apa namanya sumbernya, dan di sini saya konteksnya untuk reaction berita yang tidak benar. Jadi saya memberikan reaction positif. Aturan-aturannya, terutama seperti kripto yang udah ada di Amerika Serikat sendiri seperti Binance dan juga Coinbase ini, kita tahu bahwa mereka itu memang melakukan adanya kecurangan-kecurangan seperti yang udah dilakukan oleh Binance kemarin. Sempat Binance itu melakukan penggelapan dana dari nasabah dengan melakukan melarikan dana-dana nasabahnya itu ke perusahaan lain yang memang afiliasi dari Changpeng Zhou-nya itu, sehingga jadi ini pun sudah apa ya, ini fatal nih teman-teman ya. Fatalnya ya masuk CNBC Indonesia ya. Dia mengatakan di sini, dia diwawancarai secara publik dan orang ini mengatakan Binance menipu menggunakan uang nasabah ya. Yang setahu saya ya, yang berita yang beredar dari media asli dari Amerika yang mengatakan ada dugaan ya, namanya dugaan kan belum pasti ya. Ada dugaan pemakaian dana nasabah ya, kira-kira itu kan dugaan. Tapi kita kembali lagi ke POR-nya, proof of reserve ya. Jadi Binance itu punya proof of reserve, dan itu bisa dibilang ya semua bisa cek ya, wallet Binance itu semua orang bisa cek. Jadi kalau Binance menggunakan uang nasabah, ngapain ya? Kenapa dia nggak gunakan uang reserve-nya ya? Dia punya uang reserve ya. Saya mau ulang nih. Sorry ya. Mereka itu memang melakukan adanya kecurangan-kecurangan seperti yang udah dilakukan oleh Binance kemarin. Sempat Binance itu melakukan penggelapan dana dari nasabah dengan melakukan melarikan dana-dana nasabahnya itu ke perusahaan lain yang memang afiliasi dari Changpeng Zhou-nya itu, sehingga dengan adanya ini menyebabkan nasabah-nasabah dari atau pelanggan pengguna dari Binance itu akan mengalami kerugian dari potensi ketika kelolaan di perusahaan tetangganya, perusahaan yang dikelola juga Changpeng Zhou itu ini ngawur mengalami kerugian. Ini akan berpotensi akan menjadi krisis di perusahaan Binance sendiri, sehingga kedepannya ini akan menjadi potensi kerugian untuk investor-investor yang berinvestasi di Binance itu. Seperti itu kalau saya lihat. Jadi ini apa ya, bukan keliru, tapi dia nggak ngerti ya. Jadi orang ini tuh nggak ngerti apa yang sedang terjadi ya. Ini orang asli nggak ngerti ya. Dari awal saja saya dengar ya, Binance itu dia bilang koin ya. Kalau saya nggak salah ya, kripto bukan exchange. Coba ya. Membuat aturan-aturannya, terutama seperti kripto yang udah ada di Amerika Serikat sendiri seperti Binance dan juga Coinbase ini. Nah, seperti kripto yang ada di Amerika seperti Binance dan Coinbase, kayaknya dia nggak ngerti ya, ini Binance Exchange ya. Tapi semoga saja dia yang keliru ya, semoga dia keliru aja atau lupa ngomong exchange-nya. Tapi kalau saya lihat overall dari video ini, orang ini nggak ngerti ya apa yang terjadi dengan Binance dan SEC ya. Terus dia pemahaman di kripto itu belum ada ya. Sorry ya, saya menilai saya menilai dia seperti ini karena yang dia sampaikan ini nggak benar gitu loh ya. Dia menyamaratakan Binance US dan Binance.com ya, ini masuk semua teman-teman ya. Jadi ya intinya nggak tahu sumbernya nggak jelas, langsung dia ngangkat ya, kira-kira gitu. Dan sayangnya ini disiarkan oleh CNBC Indonesia, jadi kayaknya keliru deh ya, ya. Saya salut sama Bro Angga Andinata yang terus mengedukasi ya,
terus memperjelas apa yang terjadi sih sebenarnya ya, kira-kira seperti itu. Buat teman-teman semua silakan follow ya Bro Angga Andinata di Twitter ya. YouTube-nya siapa yang nggak kenal dia sih, kira-kira seperti itu ya. Ini benar-benar edukasi teman-teman. Semoga ini bermanfaat ya. Semoga sehat dan sukses terus buat kalian semua. Ingat jangan termakan berita-berita yang nggak benar.